Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali kita pada pertemuan kedua. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, pertemuan kedua ini kita membahas tentang definisi dan konsep teori pembangunan. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana? Ibu harap kalian sehat-sehat semua. Insya Allah Ibu juga demikian. Baiklah, kita mulai. Mungkin kalau kita mendengar kata pembangunan, seringkali kerap kita mendengar kata pembangunan. Kata pembangunan itu merupakan kosakata yang paling sering kita dengar dan sering-sering kita ucapkan, walaupun maknanya berbeda setiap orang. Ada yang menyatakan bahwa pembangunan itu adalah ketika dia melihat di jalan ada pembangunan gedung, itu dia sebut dengan pembangunan. Ada juga yang menyatakan bahwa kalau dia melihat ada perbaikan jalan atau pelebaran jalan, itu juga kerap kali orang menyebutnya dengan kata-kata pembangunan. Mungkin tingkat pendidikan dan pengalaman seorang membuat banyak makna dari kata pembangunan itu. Tetapi sesungguhnya kata pembangunan itu, makna dari pembangunan itu tidak sesederhana itu. Jadi untuk mengetahui apa sebenarnya makna pembangunan itu, kita lihat definisi pembangunan dari beberapa ahli. Oke, tadi mungkin kita telah membahas atau kita sudah melihat pendapat beberapa orang ahli tentang pembangunan. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan bahwa ternyata pembangunan itu memiliki beberapa ciri atau karakter ya. Pertama, yaitu pembangunan itu merupakan suatu proses ya. Pembangunan merupakan suatu proses. Kenapa dia dikatakan proses? Karena pembangunan itu harus dilaksanakan secara terus-menerus ya, secara terus-menerus. Jadi pembangunan itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Ketika selesai pembangunan di satu bidang, selesai atau tidak selesai, maka pemerintah atau suatu negara akan melanjutkan ke pembangunan berikutnya. Justru karena itu pembangunan itu harus mengandung arti proses ya. Jadi dia dilakukan secara terus-menerus. Kemudian
pembangunan itu harus di situ ada berapa lamanya, kemudian waktunya kapan, biayanya kapan, itu semua dikatakan adalah proses ya. Nah, selain proses, pembangunan itu juga harus dilakukan dengan secara sadar gitu, secara sadar. Jadi pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan secara mendadak atau insidental ya, kemudian secara sporadis atau sepihak. Jadi dia memang dilakukan secara sadar ya, secara sadar memang pemerintah atau negara melakukan pembangunan itu memang didasari atas kesadaran sendiri karena ingin mencapai sesuatu. Kemudian yang ketiga, setelah proses sadar, pembangunan itu juga memiliki ciri terencana. Pembangunan harus direncanakan secara matang ya. Jadi pembangunan itu dikatakan berencana kalau mungkin di semua negara ya. Kalau di Indonesia itu ada pembangunan jangka pendek 5 tahunan, kemudian pembangunan jangka menengah 10 tahunan, kemudian jangka panjang 20 sampai 25 tahun. Jadi pembangunan harus dilaksanakan secara terencana. Jadi nanti kita secara mendalam akan mempelajari pelaksanaan pembangunan Indonesia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Kalau pada masa lalu itu sering disebut ya, pada Orde Baru itu ada replita ya, replita 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangka pendeknya sebut replita, rencana pembangunan 5 tahun. Oke, setelah rencana kemudian pembangunan itu harus mengarah pada perubahan ya. Jadi dia bukan sekedar perubahan, tetapi dia harus berubah ke arah yang lebih baik gitu. Jadi ketika sesuatu itu dilakukan berubah tetapi ke arah yang lebih tidak baik, itu namanya bukan pembangunan. Jadi ciri khas satu pembangunan itu adalah berubah. Jadi dia harus berubah ke arah yang lebih baik. Contoh, misalnya kita lihat selama ini masyarakat di suatu negara, katakanlah kalau di Indonesia suatu provinsi gitu, masyarakatnya masih tradisional gitu. Misalnya masak dengan kayu. Kemudian ketika ada pembangunan dia meningkat ke kompor misalnya. Atau kemudian ya yang pasti dia harus berubah ke arah yang lebih baik, jiwa dan raga ya. Jadi tidak hanya raga kita, jiwa kita. Jadi pembangunan itu menghasilkan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar itu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian yang kelima, pembangunan itu juga mempunyai ciri mengarah kepada modern, ya, modernisasi, proses pemodernan. Tetapi ini tidak sama dengan westernisasi, kebarat-baratan gitu ya. Kita sering sekali salah ya menanggapi modern ya. Ketika ada suatu negara melakukan pembangunan, kemudian perilaku dia sudah berubah gitu ya, cara gaya hidupnya berubah ke arah yang kebarat-baratan, kita menganggap itu adalah suatu yang modern. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi modern sini kita bisa katakan misalnya cara berpikir. Cara berpikir selama ini tradisional, dia menjadi lebih modern. Tradisional seperti apa? Kalau kita di Batak ya, karena kita di Medan ini, jadi Ibu ambil contoh di Batak ya. Kalau kita orang Batak itu kan ada jargon ya, marana 10 pitu, marburu 10 onom, kalau Ibu tidak salah ya. Jadi banyak anak itu lebih baik menurut mereka ya, tapi tanpa mereka merencanakan rezekinya, atau kalau dia punya anak banyak, bagaimana nanti cara menafkahinya, bagaimana cara memberikan dia pendidikan, itu tidak pernah, kadang tidak terfikirkan gitu ya. Oke lah kalau orang tuanya memang kaya raya ya kan, itu nggak jadi masalah gitu. Tetapi yang pasti itu cara berpikir kita berbudaya. Kadang ada masih budaya-budaya yang budaya-budaya itu yang masih sangat primitif, katakanlah seperti
kalau di Indonesia ini ada di sudut provinsi mana gitu ya, masyarakatnya masih katakanlah menggunakan koteka. Jadi ketika diadakan di situ pembangunan, artinya dia harus sudah menggunakan pakaian yang lebih sopan ya. Atau katakanlah di masyarakat kita tertentu itu juga ada yang tidak mandi gitu. Sampai kadang-kadang apa ya, kita lihat rambutnya itu seperti rambut gimbal, kemudian badannya itu apa ya, kotor, tapi mereka sudah merasa ya karena kehidupannya seperti itu tradisional. Jadi ketika di situ diadakan pembangunan, maka itu harus berubah ke arah yang lebih baik. Mereka harus bisa hidup sesuai dengan kehidupan normal pada umumnya di Indonesia. Nah, yang terakhir, pembangunan itu harus melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan berakhlak. Tidak hanya cerdas, ingat ya, tidak hanya cerdas. Karena kalau kita cerdas, kemudian kita memiliki akhlak yang tidak baik, itu akan menimbulkan kebobrokan malah, bukan pembangunan ya. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu harusnya akhlaknya juga semakin baik ya. Jadi pembangunan itu tidak hanya melahirkan orang-orang yang cerdas, yang kalau kita lihat mungkin kita pernah lihat ya, kita tidak memberi tidak menjustifikasi atau apa gitu, tapi mungkin di sekitar kita gitu ada orang yang cerdas, berpendidikan, bahkan berpangkat tinggi gitu, tapi perilakunya masih seperti perilaku orang-orang yang tidak memiliki pendidikan, akhlaknya ya, seperti kita katakan, seharusnya orang yang berpendidikan tinggi itu dia tahu bahwasanya itu dilarang, tapi ia lakukan gitu ya kan, untuk mengejar kekayaan. Atau kita lihat orang yang semakin kita lihat pendidikannya semakin tinggi gitu, tapi ketika mendapatkan sesuatu, para pejabat itu mendapatkan sesuatu kritikan langsung marah, tidak tidak menampung semua, atau dengan akhlak yang baik menerima kemudian memproses ya. Jadi ada 6 cirinya ya pembangunan itu. Pertama, ada proses, kemudian sadar, rencana, berubah, modern, dan yang paling penting, ini Bu rasa ini sangat penting ini, cerdas dan berakhlak ya. Karena banyak orang cerdas tanpa berakhlak itu akan negaranya runtuh gitu ya. Semoga negara kita tidak seperti itu. Semoga kita kedepannya mempunyai para pejabat yang cerdas dan memiliki akhlak yang baik ya, sehingga tujuan pembangunan seperti seperti pada pembukaan pembangunan ya, kalau Ibu salah alinea ke-4 ya, itu bisa tercapai dengan baik. Ibu kira hanya ini yang Ibu berikan. Mungkin nanti anak-anak sekalian bisa membuat ya tugas ya, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan menurut pendapat kalian. Apa itu yang masuk pembangunan, sebut berapa cirinya. Jadi gabungkan saja dengan materi kita yang lalu. Ibu kira hanya sekian. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kita buka forum diskusi, kemudian kita diskusikan dulu bersama-sama jawabannya. Ibu kira hanya ini. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.